Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya dari SMA Negeri 1 Tawangsari untuk memperkenalkan diri. Saya Laksita Putri Maharani sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Saya akan menyampaikan argumentasi saya dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki argumentasi, saya selaku pembicara pertama dari tim kontra akan menyampaikan definisi dan juga latar belakang masalah, alasan mengapa saya dari tim kontra tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Secara sederhana, influencer adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Mereka bisa merupakan selebritis, blogger, YouTuber ataupun seorang public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu. Umumnya seorang influencer memiliki jutaan pengikut, namun tidak selalu demikian. Seseorang dengan follower ribuan juga bisa disebut sebagai influencer jika punya pengaruh besar kepada audiens. Dewan Juri yang terhormat, influencer bisa menjadi trendsetter baik di skala kecil maupun besar. Oleh karena itu, banyak pemilik bisnis yang menggandeng influencer untuk mempromosikan produk berkat pengaruh yang luar biasa. Sama dengan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kini, yaitu menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memberi sanggahan terhadap pernyataan yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Yang pertama yaitu tim pemerintah mengatakan bahwa menggunakan jasa influencer bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Dewan Juri, seperti yang kita tahu, 40% populasi di Indonesia adalah milenial. Sebab itu, program tersebut bisa disampaikan oleh influencer. Bahkan dengan influencer merupakan salah satu pelengkap juru bicara dan humas pemerintahan karena mampu menyentuh akar rambut dengan bahasa yang mudah dicerna. Bahkan pejabat pemerintah yang memanfaatkan influencer sebagai sosialisasi kebijakannya dinilai sebagai hal yang wajar. Justru dinilai aneh jika pemerintah tak memanfaatkan media sosial sebagai perkembangan zaman. Begitu pula dengan pemanfaatan influencer, bahkan penggunaan influencer sejatinya sudah jauh digunakan sebelum media sosial hadir. Yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan berbagai hal. Oleh karena itu, pemanfaatan influencer yang dilakukan oleh pemerintah dinilai merupakan hal yang wajar dan lumrah di tengah perkembangan dunia digital dan juga pengaruh media sosial yang sangat besar. Dan yang kedua, tim pemerintah mengatakan bahwa influencer hanya akan cenderung terfokus pada massa yang banyak dan bukan pada substansi informasi dari kebijakan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita tahu, benefitnya merupakan influencer itu menarik minat daya tarik masyarakat. Untuk itu, dari pihak pejabat pemerintah akan mencari influencer-influencer yang patut untuk mensosialisasikan sebuah kebijakan. Jadi tidak seenaknya pihak pemerintah memilih influencer mana yang akan mensosialisasikan kebijakannya. Pasti pihak pemerintah akan mencari influencer yang memiliki pengetahuan tentang sebuah kebijakan yang tinggi. Cara mensosialisasikan yang dapat menarik publik untuk mengikuti kebijakan tersebut serta influencer yang memang sudah handal. Maka dari itu, dengan membayar harga yang cukup mahal. Jadi bukan semena-mena memilih influencer yang hanya mencari massa yang banyak. Dewan Juri bukan semena-mena melepaskan tanggung jawab oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru dan tetap mensosialisasikannya di luar penggunaan influencer. Pihak pejabat pemerintah sendiri tetap akan menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat luar. Penggunaan influencer ditujukan kepada para milenialis agar tetap tidak ketinggalan dengan kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, influencer memiliki sebuah rekam jejak, pengikut jelas, juga tanggung jawab moral. Karena itu di era COVID-19 ini justru
perlu lebih banyak lagi influencer untuk menyampaikan pesan agar saling menjaga. Terlebih ada 175 juta orang Indonesia yang butuh literasi digital. Bahkan Agus Sudebyo, anggota Dewan Pers, menambahkan penggunaan influencer tidak ada masalah secara hukum selama ada transparansi, dalam arti jelas dipesan oleh siapa dan kontennya juga sesuai. Demikian adalah beberapa argumentasi yang dapat saya sampaikan untuk mendukung mosi kali ini. Dengan argumentasi yang telah saya sampaikan, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya dari tim kontra sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Terima kasih.